Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pardani dengan NPM 20510404102, kelas B, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan coba mereview sebuah iklan. Jadi iklan yang akan saya review pada kali ini yaitu iklan dari pasta gigi Pepsodent yang versi setiap senyuman begitu berarti. Nah, untuk iklan pasta gigi Pepsodent ini ditayangkan dan dikeluarkan di televisi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, sebelum kita mereview iklan tersebut, lebih baik kita tonton terlebih dahulu iklannya seperti apa sih. Jadi ini dia iklannya. 7 dari 10 anak menderita gigi berlubang. Karenanya, dengan memberinya Pepsodent, Anda tak hanya melindungi giginya, tapi juga membantunya tumbuh dengan senyum penuh percaya diri sepanjang hidupnya. Sehingga ia bisa meraih mimpinya. Karena setiap senyuman begitu berarti. Nah, itu dia iklan Pepsodent yang akan kita review pada kesempatan kali ini. Nah, untuk mereviewnya, kita mereview dengan berdasarkan STP dan fungsi iklan tersebut. Nah, untuk berdasarkan STP, jadi STP itu merupakan kepanjangan dari segmentasi atau segmentation, targeting, dan positioning. Nah, untuk yang pertama yaitu segmentation atau segmentasi. Nah, untuk segmentasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada segmentasi geografi. Nah, untuk segmentasi geografi ini merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografi yang berbeda. Misalnya seperti negara, bagian kayak wilayah, provinsi, maupun kota. Jadi dengan segmentasi ini pemasar memperolehi kepastian kemana atau di mana produk ini harus dipasarkan. Nah, untuk pasta gigi Pepsodent yang kita tayangin tadi, segmentasi pasar geografinya dipasarkan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lanjut untuk segmentasi yang kedua. Nah, untuk segmentasi yang kedua ini yaitu segmentasi demografi. Nah, dalam segmentasi demografi ini adalah pasar yang dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel usia seperti jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, ukuran keluarga, agama, ras, kelas sosial, dan kewarganegaraan. Nah, dalam pasta gigi Pepsodent yang kita tonton tadi, jadi iklan tersebut mencakup usia anak-anak hingga dewasa, jenis kelamin bisa berupa untuk laki-laki dan perempuan, serta pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain. Tidak menjadi sorotan masalah karena Pepsodent hadir untuk semua kalangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk segmentasi yang ketiga yaitu psikografis. Nah, untuk segmentasi psikografis ini adalah pengelompokan pasar dalam variabel gaya hidup, nilai, kepentingan. Dari bagaimana pada segmentasi ini pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan seperti kayak gaya hidup, misalnya kayak modern atau tradisional, boros, hemat, mewah, dan lain sebagainya. Nah, untuk iklan Pepsodent yang kita tonton dan lihat tadi, jadi untuk produk ini hadir untuk semua kalangan. Tidak ada perbedaan dari sisi kepribadian. Ketika seseorang sudah nyaman menggunakan Pepsodent, mungkin akan sulit memakai produk lain. Nah, untuk segmentasi yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Nah, dalam segmentasi perilaku ini membagi kelompok berdasarkan status pemakai, menggunakan produk untuk loyalitas merek, tingkat penggunaan, status kesetiaan, dan sikap. Banyak pemasar yakin bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik untuk membentuk segmentasi pasar. Dalam hal ini, iklan yang sudah saya tayangin tadi itu memiliki segmentasi perilaku
Jadi untuk iklan Pepsodent yang tadi di Indonesia tanpa disadari telah menjadi pelopor pasta gigi yang secara turun-temurun digunakan dalam sebuah keluarga. Dengan kata lain, keluarga juga memberikan pengaruh dalam keputusan pembelian konsumen. Nah, untuk segmentasi yang terakhir yaitu segmentasi manfaat. Nah, dalam segmentasi manfaat ini mengklasifikasikan pasar berdasarkan nilai atau manfaat yang terkandung dalam suatu produk. Nah, konsumen akan mencari produk yang menyediakan manfaat khususnya untuk memuaskan kebutuhan dia gitu atau kebutuhan konsumen tersebut. Nah, dalam hal ini ya, iklan Pepsodent memberikan varian produk yang banyak seperti manfaat anti gigi berlubang, membuat gigi lebih putih, memberi kesegaran, mengurangi rasa nyeri dan ngilu, khususnya untuk gigi sensitif, dan manfaat melindungi gigi susu pada anak-anak. Nah, dalam iklan ini yang ditawarkan dalam iklan tersebut merupakan pasta gigi Pepsodent varian untuk gigi berlubang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk segmentasi dalam STP. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, yaitu targeting atau target. Nah, targeting atau target merupakan proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik pemasaran. Kriteria evaluasi yang digunakan meliputi ukuran, potensi perubahan, segmen karakteristik struktural, dan segmen dan kesesuaian antara produk dan pasar. Di dalam iklan Pepsodent yang kami tayangin tadi diperankan oleh satu keluarga. Jadi di situ juga ditunjukkan bahwa apabila sikat gigi memakai Pepsodent, maka mengurangi rasiko gigi berlubang dan rasanya juga enak gitu, ditunjukin dalam iklan itu, sehingga disukai oleh anak-anak kecil. Iklan tersebut membuat konsumen semakin termotivasi untuk membeli pasta gigi dengan merek Pepsodent. Selain sehat dan aman, ditunjukkan hubungan yang erat antara ayah, ibu, dan anak, sehingga dapat membangkitkan minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, selain itu, iklan seri setiap senyum begitu berarti. Yang lain ada juga yang iklannya pada saat mereka berada pada posisi akan menggosok gigi, terlihat keakraban dalam keluarga tersebut dengan senyum dan penuh kasih sayang. Nah, dalam melihat toko yang ditayangkan dalam iklan tersebut atau dalam iklan Pepsodent yang kita tayangin tadi, bahwa target market dari produk Pepsodent ini adalah seluruh anggota keluarga, dari yang dewasa hingga anak-anak, karena tokoh keluarga lah yang ditayangkan lebih dominan dalam iklan Pepsodent tersebut. Nah, untuk step yang terakhir yaitu positioning atau posisi. Nah, dalam positioning atau posisi ini adalah tindakan yang dilakukan market untuk membuat citra produk dan hal-hal ingin ditawarkan kepada pasarnya berhasil memperoleh posisi yang jelas dan mengandung arti dalam benak sasaran konsumennya. Nah, sehubung dengan definisi tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama itu positioning adalah strategi komunikasi dilakukan untuk menjembatani produk, merek, dan nama suatu barang dengan calon konsumen. Nah, komunikasi menyangkut soal citra yang disalurkan melalui model iklan, media yang dipilih berbentuk sponsorship. Nah, dalam hal ini iklan Pepsodent yang kami tayangin tadi semakin konsisten memosisikan dirinya sebagai pasta gigi keluarga nomor 1 di Indonesia. Dalam iklannya kita dapat menyaksikan bagaimana Pepsodent membangun romantisme keluarga untuk mewujudkan relationship dengan konsumennya. Nah, untuk yang kedua yaitu positioning bersifat dinamis. Maksudnya positioning menjadi strategi yang harus terus-menerus dievaluasi, dikembangkan, dipelihara, dan dibesarkan.
Dalam hal ini iklan Pepsodent yang kami tayangin tadi dulu membangun positioning dengan statement gigi putih, namun saat ini telah berhasil melakukan repositioning menjadi perlindungan gusi dan perlindungan gigi berlubang. Perubahan ini bukan semata-mata hanya kata-kata yang diubah, namun prosedur telah memikirkan perubahan kuantitatif target pasar dan segmen pasar yang dibidik. Ketika seseorang mencapai usia tua dengan gigi berlubang, sangatlah tidak nyaman sehingga Pepsodent bisa menjadi solusinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu positioning berhubungan dengan event market. Nah, dalam hal ini positioning berhubungan dengan citra di benak konsumen. Market harus mengembangkan strategi marketing public relation atau MPR melalui event marketing yang dipilih sesuai dengan karakter produk. Nah, dalam hal ini Pepsodent pernah mengadakan event Covery Jana, di mana anak-anak dimasukkan ke dalam suatu situasi bahwa mengenal gigi adalah hal yang menyenangkan melalui edukasi tentang gigi yang berbentuk permainan interaktif. Nah, event ini diadakan karena berangkat dari rasa ketakutan anak-anak untuk diperiksa oleh dokter gigi. Dengan begitu, jadilah Pepsodent sebagai pahlawan anak-anak yang bisa membangkar ketakutan terhadap dokter gigi. Event lain seperti kunjungan periksa gigi gratis, penyuluhan pemeliharaan gigi, serta kampanye juga rutin diadakan oleh Pepsodent, sehingga mampu menarik perhatian masyarakat bahwa Pepsodent sangat memperhatikan kesehatan gigi masyarakat Indonesia. Nah, mungkin untuk analisis STP segitu aja. Untuk selanjutnya yaitu mereviewkan berdasarkan fungsi iklan tersebut. Yang pertama yaitu fungsi iklan ini adalah untuk menyampaikan informasi. Nah, jadi iklan Pepsodent ini memberikan informasi bahwasannya Pepsodent memiliki selain untuk menyegarkan napas dan untuk gigi putih, membuat gigi putih, dan kali ini juga Pepsodent menerapkan bahwasanya ada varian baru seperti untuk gigi berlubang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu berdasarkan fungsinya, yang kedua ada memberikan motivasi. Nah, untuk dalam iklan ini banyak motivasi yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwasanya menjaga gigi dan melindungi gigi tersebut sangatlah hal-hal yang sangat baik, karena dari video ini juga kita bisa lihat peran orang tua dalam anak-anak bisa menjaga dan menggosok gigi dan merawat giginya itu sangatlah penting. Nah, dan yang terakhir adalah untuk menarik minat pelanggan. Nah, selain dari hal-hal dua tersebut, tujuan utama dan fungsi utama dari iklan Pepsodent ini juga adalah untuk menarik para pelanggan agar tertarik membeli Pepsodent atau pasta gigi dari Pepsodent ini. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.